Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ini kita akan membuat pakan fermentasi versi saya. Jadi kita menggunakan masterannya EM4 sama Green Ash untuk saya. Jadi kalian terserah. Kita gunakan molase dengan air. Untuk perbandingan 10 liter air 3 liter tetes atau molase untuk 1 kuintal pakan. Ini yang sudah tercampur, yang sudah jadi siap digunakan. Untuk bahan-bahan kita menggunakan 7 bahan. Jadi untuk rasum itu sendiri terserah sampean mau menggunakan berapa bahan. Yang penting kita harus memperhatikan kandungan nutrisi. Ini ada katol jagung, ada kulit kopi, ini ada bungkil kedelai, terus kita juga menggunakan kopra di kopra. Jadi untuk bahan itu usahakan yang mudah dicari, mudah kita dapat di daerah sekitar kita. Ini ada sawit, bungkil sawit, jadi bungkilnya saja, jangan sawitnya. Terus bahan ini usahakan yang harganya jangan terlalu mahal, tapi kandungan gizinya terpenuhi. Ini ada dedak untuk tambahan saja. Untuk dedak saya sarankan yang gilingan asli atau gilingan keliling, itu slab keliling. Ini sementara bahan-bahan saya kosong, tinggal pembuatan berapa kuintal ini. Oke, langsung untuk tanda-tanda kita pembuatan pakan fermentasi itu berhasil, salah satunya adalah ada perubahan suhu, ada perubahan warna, ada perubahan bau, aroma. Jadi kita harus bisa membedakan antara fermentasi dan pembusukan. Jadi kalau fermentasi berhasil itu pasti teksturnya berubah, terus suhu juga berubah, aroma juga berubah. Jadi seperti ini yang sudah saya simpan sekitar 1 minggu, yang siap konsumsi. Oke, kita langsung ke tahap pembuatannya, langsung cek. Ya, semua bahan sudah tercampur, sudah jadi satu. Saatnya kita pemerataan, kita aduk-aduk. Ya, kita bisa melakukannya dengan manual ataupun dengan mesin, tapi untuk sementara kita menggunakan manual, menggunakan kekuatan tangan dan otot. Jadi untuk pembuatan ini adalah skala kecil, 1-2 kintal sekali pembuatan, itu pun cukup untuk 1 minggu pakan ternak. Jadi di belakang di kandang itu ada 4
4 sapi. Jadi seminggu cukup, nanti kita habis buat lagi seperti itu. Bagi kalian yang ingin pesan bisa menerima pesanan. Jadi kita usahakan kita aduk sampai sempurna, sampai merata. Jadi untuk hasilnya jadi lebih bagus, lebih baik. Ya lur, untuk pakan ini jadi kita jangan beranggapan kalau dipakan sama pakan fermentasi ini sapi kita akan gemuk, sapi kita akan besar. Tidak semudah itu. Jadi pakan ini salah satu penunjang, salah satu pengganti hijauan. Kita mempermudahkan kita nggak harus ngarit terus. Jadi jangan beranggapan kalau kita menggunakan pakan fermentasi sapi kita pasti gemuk. Enggak, salah satu faktornya adalah bibitan dari sapi itu sendiri. Jadi sapi kalau sapinya bagus, bodinya bagus, sehat, terus pokoknya kita harus memilih bakalan supaya cepat besar. Ya, ini semua sudah merata, saatnya kita melakukan penyemprotan. Untuk penyemprotan kita menggunakan pompa elektrik seperti ini, penyemprotan seperti cuci mobil. Jadi untuk hasil lebih rata, semua kebagian kita semprot semua sisi. Ini untuk molase ini usahakan yang masih murni, tapi untuk saat ini kalau kita mencari murninya susah kalau nggak langsung dari pabrik tebu. Ini kebetulan ini ada murni dari pabrik tebu karena depan saya itu adalah sopir atau bekerja di pabrik tebu, jadi kita bisa memesan langsung dari pabrik. Untuk harganya juga lebih mahal. Ini semua sudah kesemprot, semua sudah tersiram oleh molase dengan masternya tadi. Kita tunggu beberapa menit sampai molase atau cairannya ini meresap sampai ke bawah. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita mengaduk, nanti enggak terlalu kering. Jadi semua itu sudah meresap sampai bawah, sudah merata. Bagi kalian yang sudah punya mesin bisa menggunakan mesin. Oke, langsung ini untuk pengaduannya sama seperti tadi. Kita menggunakan tangan, kita uyek sampai rata. Jadi ini masih ternak rumahan, jadi kita harus menggunakan tenaga kita. Ya, langkah selanjutnya adalah kita proses penyimpanan. Jadi usahakan kita simpan di tempat yang kedap udara supaya proses perfermentasiannya itu cepat dan bisa berhasil dengan baik. Hasilnya juga bagus kawan. Ini saya injak-injak supaya tempat atau wadahnya cukup, usahakan padat. Jadi jangan sampai kita menyimpannya itu bocor atau
udara itu masuk. Jadi nanti kalau udara itu masuk, pakan ini akan basi atau cepat rusak. Ya, itulah proses pembuatan fermentasi versi saya. Jadi untuk kalian yang tidak sependapat atau kalian berbeda pendapat, silahkan Anda berkomentar atau Anda menggunakan cara lain. Jadi tidak harus sama dengan saya. Ini proses ini saya juga belajar. Saya belajar di salah satu orang yang memang ahli dalam bidangnya seperti ini. Jadi saya meniru atau berguru kepada beliau. Jadi sampai-sampean yang mungkin tidak sama atau beda cara, silahkan, itu terserah sampean. Oke, terima kasih telah menonton. Jadi ini kita kunci rapat wadahnya supaya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.